Saudara, pihak Universitas Islam Makassar memecat dosen Amal Said usai aksinya yang meludahi kasir swalayan di Makassar, Sulawesi Selatan. Perbuatan dosen tersebut dinilai melanggar kode etik. Ente ludahnya gimana sih, Deni? Kasus dosen meludahi kasir swalayan di Makassar, Sulawesi Selatan berbuntut panjang. Sang dosen Amal Said dipecat dari Universitas Islam Makassar, tempatnya mengajar. Perbuatan Amal dinilai pelecehan dan melanggar kode etik. Namun pihak universitas menjelaskan Amal berstatus ASN yang diperbantukan di kampus swasta. Ia dikembalikan ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagai dosen negeri. Rektor UIM memberhentikan yang bersangkutan sebagai dosen UIM dan dikembalikan ke Eldodikti wilayah 9 sebagai dosen negeri. Dari rekaman CCTV, tampak kondisi toko sedang padat pengunjung ketika tiba-tiba Amal memotong antrean di kasir. Meski sudah ditegur, namun pria tersebut diduga potong antrean dan bersikeras ingin dilayani lebih dahulu. Di tengah proses pembayaran, dosen Amal tiba-tiba meludah ke arah kasir dan melontarkan ancaman sambil menuntut sang kasir meminta maaf. Pasca kejadian, Amal mengaku tersulut emosi dan meminta maaf. Ia juga membantah telah memotong antrean. Sama sekali saya tidak menyerobot. Itu kalau menyerobot saya dahului orang. Tidak ada orang yang saya dahului kan. Tidak ada sama sekali. Karena itu tadi kelakuannya ke saya yang mulai sudah membatu di dada saya. Akhirnya itu yang bikin saya mulai lepas kontrol. Saya minta maaf karena itu di luar kendali itu. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Taman Larea, Makassar. Polisi telah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi selanjutnya, saudara, polisi menetapkan 2 tersangka kasus pengusiran dan kekerasan yang dialami nenek Elina dari rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku membongkar rumah nenek Elina dilakukan tanpa keputusan pengadilan. Saya sudah dengan baik-baik. Iya. Ini rumahnya siapa? Kasus sengketa lahan berujung pengusiran paksa nenek Elina Wijayanti di Surabaya, Jawa Timur memasuki babak baru. Polisi menetapkan 2 tersangka, yakni Samuel Ardi Kristanto yang merupakan dalang dari pembongkaran paksa rumah nenek Elina, serta seseorang berinisial MY yang masih dalam proses penangkapan. Polisi telah melakukan penyidikan kasus dan memeriksa 6 orang saksi. Pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan NY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk MY sendiri, MY masih, tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap NY. Samuel dilaporkan oleh kuasa hukum nenek Elina tentang pengusiran dan kekerasan secara bersama-sama. Samuel mengaku sebagai pemilik sah bangunan, sedangkan Elina mengaku tidak pernah menjual rumah tersebut. saudara kandung dari Bu Elina. Bu Elisa dan sama penghuni rumah Pak Iwan beserta keluarganya itu sudah bertempat tinggal di situ. 2017 Bu Elisa meninggal dunia. 2025 5 Agustus itu malam ada yang mengklaim katanya seolah-olah pernah membeli dari Bu Elisa tahun 2014. Pengusiran dan pembongkaran rumah nenek Elina oleh pihak Samuel tanpa keputusan pengadilan terjadi pada 6 Agustus 2025. Usai diusir dari tempat tinggalnya, Elina pindah ke indekos miliknya di Balongsari, Surabaya. Dokumen dan sertifikat rumah, termasuk barang-barang Elina, sudah hilang. Nyoman Deni, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, KPK membuka peluang memanggil istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratia, dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Sementara melalui kuasa hukumnya, Atalia siap kooperatif jika KPK memanggil.